Newsman Opinion. Mitra bisnis, Mahkamah Agung mengurangi hukuman koruptor mantan Menteri KKP Edi Prabowo dari 9 tahun penjara menjadi 5 tahun. Alasannya selama jadi Menteri, Edi Prabowo bekerja dengan baik. Awalnya Majelis Hakim Tipikor pada pengadilan tingkat pertama memutus hukuman 5 tahun penjara, kemudian di tingkat banding pengadilan tinggi memperberat hukumannya menjadi 9 tahun. Tapi ternyata di tingkat kasasi, MA malah menurunkan lagi hukuman Edi ke 5 tahun penjara. Apa komentar Anda mitra bisnis mengenai diskon hukuman yang diberikan MA untuk koruptor Edi ini? Silakan di 633-9160, 633-9160. Menurut saya harus dijelaskan dulu baiknya itu apa sering ngasih duit atau apa begitu kan, jadi jelas baiknya itu apa gitu. Koruptor kok baik ya, kerjanya baik, saya heran itu ya. Makanya sekarang Jokowi itu lebih baik mikirnya, menurut saya ya, dia sudah lebih baik mulai memperbaiki itu dihukum lah sekarang ya, menurut saya. Jadi dia mau mental kerja kalau hukumnya kayak begini ya, negara ini juga jadi mainan aja sih. Kasihan aja karena koruptor itu ternyata sudah istilahnya sudah bisa mengatur masa hukuman sebegitu buruknya. Jadi negara kita ini sudah dikuasai oleh para preman, bajingan, perampok, dan mereka menyusup di dalam aparatur negara, partai segala macam. Jadi kalau ini nggak dibersihkan ya, saya kira nanti masyarakat tidak percaya. Nanti siapapun presidennya orang nggak peduli. Karena saya sih anggap kalau yang memimpin itu baik, tapi ternyata institusinya tidak baik, percuma. Menurut saya begitu. Makasih. Penurunan hukuman tanpa ada penjelasan yang jelas, hanya diberi diskon tanpa memberi rincian kenapanya dengan jelas, dan itu terlalu banyak penghukumannya, pengurangannya 4 tahun. Masyarakat kan jadi bertanya-tanya, sepertinya ada transaksi di kasus ini. Itu aja, terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan saja ya, saya sebagai rakyat biasa, cuman saya aneh aja sama hukum di Indonesia gitu ya. Tadi udah diketok palu 9 tahun, sekarang udah dirobah lagi sama potong 5 tahun masa tahanan. Saya nggak ngerti hukum kayak begini yang disebut sama rakyat nih, hukum ke atas tumpul ke bawah tajam. Itu yang disebut sama rakyat Indonesia ini. Bingung sekali. Mohonlah tolong hukum tuh jangan dipermain kayak begini gitu. Kalau mau jadi presiden yang akan datang cari yang bikin hukuman mati, itu saya pilih itu. Kalau yang nggak ada hukuman mati, susah, saya nggak mau pilih. Itu makasih. Ya, saya cuma mau bilang kepada calon-calon koruptor nanti, saya bilang, yuk kita berbuat baik dulu sebentar, supaya nanti kalau kita kena hukuman pasti dikasih diskon lagi. Kasih. Ya, kalau orang berbuat baik itu tidak korupsi, memberi contoh yang benar ke seluruh bangsa Indonesia biar negara ini maju. Apa alasannya itu dikurangin karena itu pekerjaannya baik? Siapa bilang kalau orang yang baik mah hatinya mah tidak akan merugikan negara ini? Ya, harus konsisten ya. Artinya ini kan menunjukkan tanda yang baik, legalitas yang baik di tengah-tengah hukum yang sedang berjalan. Kalau ada perubahan-perubahan secara fluktuatif itu menimbulkan presiden yang kurang baik dalam masa peradilan kita gitu loh. Nah, ini perlu dipertimbangkan juga dengan tingkah laku yang baik selama jadi menteri, tapi melakukan korupsi kan harusnya dipertanyakan kembali mana niat baiknya untuk memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan rakyat gitu loh. Ini kan jadi kalau menurut saya sebagai orang awam, rakyat ini bersebelahan pikiran gitu loh. Dari kacamata mana MK bisa mengabulkan hal tersebut. Jadi ini perlu dipertanyakan. Pertanyaan yang terakhir ya, Wafadis pengadilan kita mau dibawa kemana pengadilan kita? Itu aja, terima kasih. Kalau pendapat saya, makanya kalau untuk khususnya kasus pidana korupsi, cara tolok ukur hukumannya itu harus disederhanakan. Misalkan di bawah 1 miliar sudah pasti 5 tahun minimal. Kalau di atas itu 10 miliar sudah pasti 10 tahun atau gimana. Lalu kalau jumlahnya
100 miliar, 10 miliar, udah pasti hukuman mati. Jadi sangat mudah, seperti narkoba, berapa gram, gajian sekian, sabu-sabu sekian, itu dah. Jadi masyarakat bisa jadi faktor kontrol untuk hakim atau MA tidak sewenang-wenang. Itu aja, makasih. Ya, itulah di Indonesia hukum itu diciptakan dari politik yang ada di Indonesia. Jadi hanya berlaku untuk kaum rakyat kecil. Jadi kalau misalkan setiap pejabat yang melakukan tindakan korupsi, kesalahan, apabila dia flashback ke belakangnya pernah berbuat baik, jadi acuan, itu agak tidak masuk akal sih. Ya seperti yang sebelum-sebelumnya, kasus sebelum-sebelumnya itu ada yang bertindak baik pada saat persidangan, mengurangi juga masa hukumannya. Itu agak lucu ya. Ya sama halnya dengan orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan. Mereka itu kan sebelumnya pasti berbuat baik. Nah, tapi tidak ada yang mengurangi melihat itu gitu. Nah, itulah hukum di Indonesia, tajam ke bawah tapi tumbul ke atas. Terima kasih. Lawan korupsi kok dinyatakan berbuat baik itu, semoga MA-nya sudah disatap sama KPK juga, Pak. Hakim itu 99,99% pasti main duit itu, MA pasti terima duit. Terima kasih. Ya, ini kan sekarang udah mau menghadapi bulan Ramadan. Ya mungkin juga bidang hukum mengikuti, mau ada flash sale, diskon. Ya seperti itu aja. Mudah-mudahan sukses. Makasih. Bravo Mahkamah Agung. Tempo hari ada usulan kalau 1M di bawah 1M, kalau uangnya dikembaliin, orangnya nggak usah dihukum. Nah sekarang pengurangan hukum lagi bagi para koruptor. Jadi rame-rame para pejabat negara silakan korupsi. Ya, kalau ketahuan di bawah 1M kembaliin, nggak usah dihukum. Kalau ketahuan korupsinya lebih besar, ya paling 5 tahun berbuat baik, jadi 3 tahun. Nanti 17 Agustus potong lagi setahun. Tinggal 2 tahun, anak istri happy, banyak duit di tabungan. Terima kasih. Namanya korupsi ini memang sudah menjadi lagu lama lah ya, sudah dari dulu era-era sebelumnya. Cuma ya memang lah namanya hukum di negara ini tuh lucu. Seolah-olah koruptor ini sepertinya kok, istilahnya kok, kenapa bisa diremisi sampai seringan seperti itu? Coba deh lihat negara lain deh. Kalau negara lain udah ngelakuin korupsi besar-besaran, ya sebut aja lah negeri tirai bambu lah, Cina lah. Bisa-bisa dihukum tembak mati. Kalau di Singapura, aset-aset disita, dimiskinkan pejabatnya. Kalau di sini, aduh, tetap penjaranya durasi pendek, yang habis ya dapat remisi lah, karena hanya berbuat baik doang sudah kayak begini. Ya nggak tahu lah. Kalau ya kita hidup di negeri Indonesia ini juga serba susah juga lah. Terima kasih. Ya kalau saya lihat yang disorot itu selalu kan tahunnya berapa tahunnya, tapi nggak pernah lagi disorot hartanya pribadi disita atau enggak, dimiskinkan atau enggak. Jadi ya itu dia, pertama nanti tinggal 5 tahun. Dalam 5 tahun itu pun percayalah, itu 5 tahun nggak di penjara, itu bisa dibayar punya pastinya itu. Nah begitu keluar masih kaya, nanti bisa lagi ikut lagi ajang perpolitikan lagi, karena dia bukan 5 tahun ke atas ininya hukumannya, jadi masih hak politiknya nggak dicabut lah ini itu lah. Nanti akan terjadi seperti itu lagi. Lucu-lucu aja sih sebagai menteri. Maksudnya kalau dibilang baik sebagai dalam saat menjabat menteri, apanya yang baik? Harusnya disebutkan dong prestasi apa baiknya. Kalau cuman oh ya dia baik diam-diam doang juga baik, ya itu mah apa yang prestasi ya? Saya bingung juga kalau itu jadi bahan pertimbangan. Wah, sebaiknya sih harusnya ada dari rakyat atau dari perkumpulan pengacara itu harus bisa maju lagi untuk menolak hukuman putusan majelis. Menurut saya ini masalahnya hukuman kan, artinya tindak pidana. Jadi kalau tindak pidana di Indonesia itu harusnya sudah dari awal, dari dulu harusnya jelas
Artinya bahwa hukum itu menjadi panglima. Karena hukum tidak seperti itu berjalannya, ya itu jadi masalah terus. Jadi kalau tadi dibilang bagaimana hukuman diturunkan, bagaimana hukuman dinaikkan, itu nggak ada parameternya, udah semua begitu. Jadi dia mau 1 tahun pun juga nggak masalah. Asal yang penting tujuannya apa? Yaitu tidak ada lagi korupsi dan tidak mau orang berbuat yang merugikan negara. Itu masalahnya. Nah itu caranya gimana? Nah itu yang harusnya dasar daripada hukum menjadi panglima itu ya karena tidak dijalankan. Itu aja ya. Terima Untung Gerindra nggak jadi presiden. Bapak enggak sudah ekstremis digandeng, terus penguasanya begitu erat dengan penegak hukum. Nggak usah susah-susah lah. Bukankah Edi Prabowo ini adalah orang dekatnya Prabowo? Terus bagaimana dengan korupsi yang di lingkaran Gerindra yang terlibat dalam BLBI? Ditambah lagi di hidung dan mata kepala kita sendiri, KPK juga nggak berani nyentuh itu gubernur yang di DKI. Terus sekarang standarnya apa? Audit BPK sudah menyatakan bolak-balik ada kelebihan bayar lah, ada yang bayar seperti ini nggak cocok lah, itu nggak cocok, tapi juga KPK-nya tutup telinga, Jaksa Agungnya juga tutup telinga, terus MA-nya tutup mata dan telinga. Jadi nggak usah heran kalau seperti ini, ngerti aja. Negara ini memang negara kaya, tapi kalau kita dibangun dengan revolusi, maka yang ada itu sebenarnya revolusi daripada penegak hukum. Karena hukum, kualitas hukum sebuah negara mencerminkan martabat sebuah bangsa. Kualitas hukum sebuah negara mencerminkan martabat sebuah bangsa. Makasih. Bahwa mendengar komen dari buah sebelumnya bahwa partai Gerindra ini Gerindra hanya satu partai ya, bahwa justru salah ukur pemimpinnya sekarang siapa. Lalu Pak Prabowo itu dari Gerindra pun digandeng sekarang. Lalu MA itu di bawahnya siapa? Jadi memang hakim-hakim seperti model begituan ya memang paling tetap karirnya merakyat. Sedangkan kalau hakim-hakim yang membebaskan atau meringankan hukuman seorang nenek yang mencuri pasaran itu ya karirnya stuck gitu-gitu aja. Jadi semuanya di sini memang bisa terima pesanan gitu. Terima kasih. Karena ini kan adalah urusannya koruptor ya kan, berarti dia melakukan korupsi. Dan saya lihat ini kan jangkauannya cukup luas ya. Jadi apapun intinya bisa dikorupsi lah gitu aja ya. Jadi hukuman pun bisa dikorupsi, apalagi nanti udah masuk penjara juga dikorupsi lagi. Itu aja, terima kasih. Iya, menurut saya ya seperti inilah cerminan hukum, penegakan hukum di Indonesia ya, baik di PN, PT atau MA itu kan dari zaman pertama kali merdeka sampai sekarang tidak pernah berubah kemungkinannya. Bisa dinego kalau untuk kalangan atas, kecuali itu kalangan bawah nggak punya uang, nggak bisa dinego. Rata-rata seperti itu buat aparat penegak hukumnya. Jadi penegakan hukum ini berciri khas tajamnya hanya ke kalangan bawah, akan tetapi tumpul di kalangan atas. Dan itu memang tidak pernah berubah dari pertama kali merdeka dulu sampai sekarang. Mungkin sampai kapanpun ya. Udah gitu politiknya juga kotor, tidak bersih di belakang layar, jabatan terkait dengan kemudian seperti itu. Akhirnya menghasilkan pejabat-pejabat negara di eksekutif, legislatif, yudikatif yang kemungkinan bisa disogok atau mau disogok. Ya seperti itu cerita negara kita tidak pernah berubah kemungkinannya atau belum pernah berubah. Kasih uang habis itu kalah kalau di pengadilan. Istilah itu sering didengar oleh rakyat kalau sedang berperkara di pengadilan. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau menurut saya sih pertama hakimnya itunya Mahkamah Agungnya itu mesti diusut, pasti terima tuh itu. Ya nggak usah panjang deh. Terus kedua kalau 5 tahun, karena efektifnya 2,5 tahun, 2 tahun. Misalnya potong sana, potong sini itu percuma itu. Orang nggak bakal kapok. Mesti dimiskinkan gitu aja. Terus terakhir ya itulah hukum di sininya.
hukum berarti di tangan pengacara, jaksa, dan hakim. Itu aja. Terima kasih. Sangat menyedihkan hukum di Indonesia ya, karena kalau kita lihat seperti Indra Kents itu sudah ditangkap dan dimiskinkan, padahal bukan koruptor, hanya penipuan. Tapi kalau koruptor-koruptor yang mencuri uang negara hanya dihukum ringan dan tidak dimiskan, itulah sedihnya di Indonesia gitu. Itu saja Bu, makasih Bu. Ya, saya rasa ini kan pengadilan, bukan sedang performance intelektual ataupun penilaian kinerja kerja. Jadi yang harus dilihat adalah kejahatannya, bukan tentang kebaikan atau performance kerjanya. Mestinya pengadilan lebih bersifat begitu, sehingga faktor-faktor kebaikan seperti bekerja dengan baik, tingkah laku sopan, segala macam, itu kan kadang-kadang tidak sekali sama kejahatannya. Terima kasih. Pengurangan hukuman untuk koruptor sebetulnya ini merupakan hal yang dilematis ya. Kalau menurut saya, koruptor harus dihukum memiliki efek jerah ke yang lain sehingga jangan ada lagi diskon-diskon penurunan hukuman dan lain sebagainya. Ini martabat hukum di Indonesia juga menjadi dipertanyakan nantinya. Yang kedua, ya salut buat pengacaranya bisa nurunin hukum. Ya kayaknya tanggung ya buat MA, sekalian aja dibebasin gitu kalau menurut saya, daripada nanggung-nanggung kayak gitu, karena celaannya pasti juga sama aja gedenya gitu loh. Tapi ya agak aneh juga ya, maksudnya ya oke lah, kan semua orang pasti ngomong ya kita menghormati putusan MA karena memang dia ya sudah kasasi ya, kasasi udah nggak bisa apa-apa lagi, berarti udah paling tinggi itu. Nah alasannya itu bekerja dengan baik ya gimana ya, bekerja dengan baik tapi korupsi itu baik gitu maksudnya MA gitu. Agak aneh juga sih, karena dia mengakui itu dia salah atau dia mengakui dia korupsi, tapi dibilang kerjanya baik. Berarti kerjanya baik itu bisa aja korupsi, atau korupsi itu adalah kerjaan yang baik. Aneh juga sih MA. Makasih. Baik, kami cukupkan sampai di sini dulu sesi Businessman Opini untuk kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.